Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini Ibu akan membahas mengenai pembahasan analisis kaidah kebahasaan surat dinas. Minggu yang lalu kalian sudah menganalisis sistematika dan kaidah kebahasaan surat dinas. Oleh karena itu, hari ini Ibu akan membahas secara lebih detail mengenai kaidah kebahasaan surat dinas. Surat dinas adalah surat yang formal sehingga kita harus berhati-hati dalam menggunakan kata-kata atau kalimat dalam surat tersebut. Kita tidak bisa sebebas kita seperti surat pribadi yang non formal. Kalau kita mengirimkan surat pribadi yang non formal kepada sahabat, keluarga, yang jauh, itu boleh menggunakan bahasa yang tidak formal, boleh menggunakan bahasa yang tidak baku. Susunannya juga bebas, tapi kalau untuk surat dinas, sistematika, kaidah kebahasaannya harus teratur. Apa saja yang akan kita bahas dalam kaidah kebahasaan surat dinas ini? Yang akan kita bahas adalah yang pertama pilihan kata, yang kedua adalah penerapan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, dan yang ketiga adalah penggunaan kalimat efektif. Mari kita bahas satu-satu mengenai kaidah kebahasaan ini. Yang pertama adalah gunakanlah kata-kata baku dalam setiap surat dinas yang dibuat. Banyak sekali kita lihat dalam surat dinas itu masih digunakan kata-kata yang tidak baku, tapi kemungkinan itu tidak disengaja karena ketidaktahuan. Sehingga kalian yang harus memulai membuat surat dinas dengan baik dan sangat memperhatikan kata-kata yang baku. Di dalam PowerPoint ini ada contoh kata kerjasama, terima kasih, orang tua, dan tanda tangan itu tidak disatukan tapi dipisah. Dan fotokopi, penulisan fotokopi juga banyak sekali yang masih salah. Seharusnya penulisan fotokopi seperti ini. Fotokopi yang dituliskan seperti ini ya, digabungkan. Ini baru disebut baku. Tidak seperti yang ini tidak baku, tapi banyak sekali digunakan. Yang berikutnya adalah hindari kata-kata asing. Hindari kata-kata asing dalam setiap surat dinas. Kalau kalian perhatikan, masih banyak digunakan kata-kata asing. Ada yang berpikiran mungkin lebih keren kalau pakai kata asing, atau mungkin juga tidak terbiasa menggunakan padanannya dalam bahasa Indonesia. Jadi setiap kata asing yang masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia itu sebetulnya sering sudah dibuat padanan katanya, tapi orang-orangnya itu menganggap itu tidak lazim, padahal kalau sudah dibiasakan maka kita semua akan terbiasa. Contohnya, kontak person akan lebih bagus kita gunakan narahubung karena itu adalah bahasa Indonesia. Mikrofon ganti dengan pelantang. Copy paste kita gunakan salin rekat. Mungkin awalnya agak aneh, tapi lama-lama kita akan terbiasa. Luring, daring, itu offline, online, dan masih banyak lagi kalian bisa baca di sini ya. Yang berikutnya adalah hindari kata bersinonim. Sinonim itu persamaan kata. Jadi kalau ada dua kata yang artinya sama digunakan dalam satu kalimat, itu membuat kalimatnya salah. Kita lihat di sini contohnya, kami mengadakan kegiatan ini agar supaya peserta didik memahami kewajibannya sebagai peserta didik. Agar dan supaya itu memiliki arti yang sama. Gunakan salah satu saja, jangan dua-duanya. Agar bisa, supaya juga bisa. Kami mengadakan kegiatan ini agar peserta didik memahami kewajibannya sebagai peserta didik. Itu akan lebih efektif lagi. Yang contoh yang berikutnya adalah, oleh karena itu kami akan hendak mengundang Bapak Ibu. Akan dan hendak itu adalah kata yang memiliki makna yang sama. Gunakan saja salah satu. Dalam kalimat ini digunakan hendak. Oleh karena itu, kami hendak mengundang Bapak atau Ibu.
Jadi, hindari kata yang bersinonim atau memiliki makna yang sama dalam satu kalimat. Yang berikutnya, pilihan kata harus tepat. Karena kalau kita salah memilih kata, itu akan mengakibatkan makna yang berbeda. Akhirnya, makna yang ingin kita sampaikan di dalam sebuah kalimat itu berbeda dengan pemahaman orang lain. Kita lihat di sini, contoh bersama ini kami beritahukan bahwa. Padahal surat dinas itu disampaikan justru sebagai perwakilan dari kita yang ingin menyampaikan informasi tapi tidak bisa menyampaikannya secara langsung. Jadi kita sampaikan melalui surat. Kalau menggunakan kata bersama ini, itu seolah-olah kita ikut bersama suratnya. Jadi kita datang, membawa surat, dan kita berbicara. Seharusnya diganti kalimatnya menjadi kami beritahukan bahwa. Kami beritahukan bahwa, lalu dilanjutkan dengan informasinya. Yang berikutnya, atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Kenapa salah? Dari kata perhatiannya. Nya itu adalah orang ketiga, yaitu dia. Seharusnya diganti dengan atas perhatian saudara, atau bisa juga atas perhatian Bapak atau Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Yang berikutnya, dari kata bersama ini, justru penggunaan kata bersama ini dalam kalimat contoh yang ketiga ini tepat. Jadi kata bersama ini tidak sepenuhnya salah ya, kalau digunakan dalam konteks kalimat contoh yang ketiga ini betul. Kenapa pada kesempatan kali ini betul? Karena di sini bersama ini atau bersama surat ini saya lampirkan fotokopi surat keterangan dokter. Jadi bersama surat dinas ini atau bersama surat ini saya juga melampirkan atau menyertakan dokumen-dokumen lain. Itu untuk pembahasan pemilihan kata harus tepat. Yang berikutnya adalah bahasan pedoman untuk kata baku dan ejaan bahasa Indonesia. Untuk pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI, Ibu sudah pernah bagikan di dalam Google Classroom. Semoga kalian mau membacanya. Kalau Ibu sudah membaca berulang-ulang, jadi sudah banyak yang Ibu hafal dari pedoman umum ejaan bahasa Indonesia tersebut. Kalau kalian mau membacanya, insya Allah akan bermanfaat untuk kehidupan kalian selanjutnya. Tidak hanya untuk nilai bahasa Indonesia saja. Berikutnya juga kalian harus sering membuka-buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau di telepon genggam Ibu, Ibu sudah mendownload Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ketika ada kosakata yang Ibu ingin tahu ini baku atau tidak, terus ini artinya apa, Ibu tinggal membuka KBBI itu. Kalau misalnya kalian mau mencari kosakata secara daring, KBBI juga atau Kamus Besar Bahasa Indonesia juga ada menyediakan fasilitas secara daring. Kita tinggal ketik saja. Nanti dia akan menunjukkan makna dari kosakata tersebut atau menunjukkan baku atau tidak. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dituliskan kalau tidak baku, ini adalah bentuk tidak baku dari, sehingga akan menambah pengetahuan kita mengenai kata baku dan tidak baku. Bahasan berikutnya adalah kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Kaidah yang berlakunya itu banyak sekali. Ada pola kalimat, ejaan yang disempurnakan atau ejaan bahasa Indonesia, memilih diksi yang tepat, seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan. Kalimat-kalimat yang memenuhi kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami. Jadi tujuan dari kalimat efektif adalah supaya kalimat-kalimat yang kita tulis mudah dipahami oleh orang lain. Apa saja ciri-ciri dan syarat kalimat efektif? Oleh Ibu bahasannya digabungkan, ini jadi ada ciri, ada syaratnya juga. Yang pertama adalah kalimat itu harus sesuai EYD atau PUEBI ya yang sekarang. Kalau EYD itu sudah lama, tapi supaya kalian tahu EYD adalah PUEBI. PUEBI sudah lebih diperbaharui lagi.
Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. Yang kedua, harus sistematis. Sistematis ini maksudnya adalah memiliki susunan minimal subjek dan predikat. Subjek, predikat, lalu objek atau keterangan pelengkap. Sebisa mungkin untuk mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Misalnya, kamu buat predikat dulu baru subjek, gitu. Padahal pola yang paling tepat adalah subjek, predikat, objek atau keterangan dan pelengkap. Yang berikutnya, kalimat itu tidak boros, tidak bertele-tele, atau ya tidak boros itu disebut juga tidak pleonasme, tidak berlebihan. Jangan sampai kalimat yang kalian buat itu terlalu menghamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Ingat, surat dinas itu harus singkat, padat, dan jelas. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang kalian tuangkan. Ini contohnya. Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Kata para sudah berarti banyak. Siswa dan siswi juga berarti banyak. Ini adalah pleonasme atau pemborosan kata. Seharusnya kalimatnya diubah menjadi siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Ini baru efektif. Atau para siswa sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Mengerti ya? Contoh yang kedua, ia masuk ke dalam ruang kelas. Masuk sudah pasti ke dalam. Jadi kalau digunakan dua-duanya, itu juga pemborosan kata atau pleonasme. Sehingga harus diefektifkan menjadi ia masuk ke ruang kelas. Yang keempat, kalimat efektif itu tidak ambigu atau tidak bermakna ganda. Syarat ini juga harus sangat diperhatikan untuk menghindari dari multitafsir atau banyak pemahaman atau banyak pengertian. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat yang kalian buat, sehingga tidak ada kesan ambigu atau bermakna banyak. Contohnya yang pertama, istri pegawai yang gemuk itu berasal dari Surabaya. Ini mengandung makna dua. Yang gemuk itu istrinya atau pegawainya. Contoh yang kedua, saya telah membeli buku sejarah demokrasi yang baru. Yang baru itu bukunya atau sejarahnya. Yang ketiga, sumbangan kedua sekolah itu telah kami terima. Sumbangan yang kedua atau dari dua sekolah. Contoh tiga kalimat ini adalah kalimat yang ambigu atau bermakna ganda. Kalian harus menghindari kalimat-kalimat seperti ini. Yang berikutnya adalah kesepadanan. Untuk kesepadanan ini lumayan banyak ya jenis-jenisnya. Yang pertama, pastikan kalimat yang dibuat mengandung unsur klausa minimal yang lengkap. Jadi, seperti yang tadi Ibu bilang, secara sistematis minimal ada subjek dan predikat. Lalu disertai dengan objek, pelengkap atau keterangan, dan sebisa mungkin urutannya harus sesuai seperti itu, tidak diacak-acak. Yang kedua, jangan taruh kata depan atau preposisi di depan subjek karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Contoh, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Ini tidak efektif. Kita hapus kata bagi atau preposisi bagi menjadi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Yang berikutnya, penggunaan konjungsi yang di depan predikat akan membuat menjadi seolah-olah
perluasan dari subjek. Jadi kalau kalian menggunakan kata yang di depan predikat, itu akhirnya menjadi sebuah frasa yang menduduki satu fungsi saja, misalnya subjek saja. Seharusnya kalimatnya dia pergi meninggalkan saya. Dia sebagai subjek, pergi predikat, pergi meninggalkan predikat, saya objek. Kalau dia yang pergi meninggalkan saya, itu hanya menduduki fungsi subjek saja. Yang keempat, tidak bersubjek ganda. Bukan berarti subjeknya tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Kita lihat di sini, kalimat yang tidak efektifnya, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Ada kata adik di situ dan dua-duanya itu subjek yang sama, jadi perlu disepadankan. Ini juga berkaitan dengan pemborosan kata ya. Kalau sudah ada, kenapa diulang lagi? Akan lebih efektif jika adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Yang keenam, kesejajaran bentuk. Ciri-ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada di kalimat tersebut sesuai kedudukannya pada kalimat itu. Kita lihat ya, langsung ke contoh. Contohnya kalau imbuhan me, semua me. Kalau imbuhannya awalannya pe, semuanya pe. Itu maksud dari kesejajaran bentuk yang mudah. Contoh di sini, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Ini tidak sejajar antara membuang awalan me, memilah awalan me, dan pengolahan awalan pe. Jadi usahakan dalam kalimat itu memiliki kesejajaran bentuk. Contoh efektifnya adalah kalimat yang berikutnya. Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Jadi semua berawalan me. Hal itu membuat kalimat tersebut menjadi sejajar dan efektif. Yang berikutnya adalah ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat, namun memang peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Dalam kasus tertentu mungkin ada peletakan yang seperti itu. Mungkin tujuannya untuk menegaskan makna. Contohnya, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Jadi kurang ada makna ketegasan di dalamnya. Sehingga diubah menjadi sapulah lantai rumahmu agar bersih. Karena ingin menonjolkan ketegasan makna itu diperbolehkan. Yang berikutnya adalah kelogisan kalimat. Kalimat yang kalian buat dalam surat dinas itu harus logis. Ciri-ciri kalimat efektif terakhir yang amat krusial menyangkut kelogisan kalimat yang kalian buat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Contoh, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Yang dipersilakan itu Bapak atau waktu dan tempat. Waktu dan tempat bukan manusia, tidak bisa dipersilakan. Jadi itu adalah contoh kalimat tidak efektif karena tidak logis. Waktu dan tempat tidak bisa kita ajak komunikasi. Yang tepat adalah Bapak Kepala Sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang. Itu lebih efektif karena yang dipersilakan adalah orangnya, bukan waktu dan tempat. Yang kesembilan adalah tidak salah nalar. Gagasan, pikiran, kepercayaan, atau simpulan yang salah, keliru, atau cacat disebut salah nalar. Contoh, ini contoh yang salah dulu ya. Karena acara akan dimulai, yang memiliki telepon genggam mohon dimatikan. Ini salah karena mengandung makna bahwa yang harus dimatikan adalah yang memiliki telepon genggam, bukan telepon genggamnya. Ini disebut salah nalar.
maka kita perbaiki menjadi karena acara akan dimulai, hadirin dimohon mematikan telepon genggamnya. Ini baru benar. Atau menonaktifkan telepon genggam juga bisa ya. Contoh salah yang kedua. Kepada pemilik kendaraan bermotor, mohon parkir di tempat yang disediakan. Ini mengandung makna bahwa yang parkir adalah pemilik kendaraan bermotor. Sehingga maknanya menjadi salah. Ini disebut salah nalar. Yang benar adalah kepada pemilik kendaraan bermotor, mohon memarkirkan kendaraannya di tempat yang disediakan. Itu baru benar. Demikianlah pembahasan mengenai kaidah kebahasaan dalam surat Tinas. Yang pertama adalah pilihan kata, yang kedua adalah penggunaan Kuebi dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan yang ketiga adalah kalimat efektif. Sebetulnya masih banyak sekali pembahasan, tapi Ibu yakin kalian dapat belajar mandiri. Jika masih ada yang ditanyakan, silakan kalian tanyakan ke Ibu melalui WhatsApp group, atau juga bisa menanyakan kepada Ibu langsung. Selamat mempelajari materi dan video yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.